Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Semangat pagi teman-teman semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang peran kolaboratif perawat dalam pemberian obat. Sehari-hari kegiatan kita sebagai seorang perawat tentunya salah satunya adalah berkolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lain. Salah satunya adalah dalam pemberian terapi pemberian obat. Perannya tentunya sangat penting dalam memberikan obat-obatan secara aman dan rasional sebagai hasil kolaborasi dengan dokter kepada pasien. Nah, untuk itu, perawat harus mengetahui semua komponen dari perintah pemberian obat dan mempertanyakan perintah tersebut, mempertanyakan tindakan kolaboratif tersebut jika tidak lengkap atau tidak jelas atau dosis yang diberikan di luar batas yang direkomendasikan. Perawat juga bertanggung jawab pada efek obat yang diperkirakan akan timbul. Nah, agar dapat memberikan obat secara rasional dan aman, perawat tidak hanya perlu memahami tentang penggolongan obat saja, mungkin kami rasa, akan tetapi juga mereka perlu tahu efek samping serta bahaya penggunaan. Lah, pada kesempatan kali ini dan nanti akan kita potong menjadi beberapa bagian. Andai kata tidak sempat, nanti akan kami berikan bahannya, bahwa yang pertama nanti menjelaskan dosis obat antiinflamasi, antiinfeksi, obat yang bekerja pada saraf pencernaan serta perkemihan dan pada sistem kardiovaskuler. Yang kedua adalah menjelaskan indikasi kontraindikasi obat antiinflamasi, obat-obat antiinflamasi, antiinfeksi, obat yang bekerja pada sistem pencernaan, sistem perkemihan, dan pada sistem kardiovaskuler. Dan yang ketiga harapannya menjelaskan pertimbangan pemberian obat antiinflamasi, antiinfeksi, obat yang bekerja pada sistem pencernaan, sistem perkemihan, dan pada sistem kardiovaskuler. Ini Bapak Ibu, bahwa perawat itu berperan sangat penting karena kita yang 24 jam berada di sebelah pasien, mendampingi pasien. Nah, utamanya untuk pemberian tindakan kolaboratif pemberian obat ini kita mempunyai peran yang sangat besar. Obat yang pertama adalah obat antiinflamasi dan antiinfeksi. Inflamasi itu respon terhadap cedera jaringan atau infeksi nih teman-teman. Ketika inflamasi berlangsung, terjadi reaksi vaskuler di mana cairan, elemen-elemen darah, leukosit, dan mediator kimia berkumpul pada tempat yang cedera, pada tempat cedera atau infeksi tersebut. Proses inflamasi itu adalah mekanisme perlindungan di mana tubuh itu berusaha untuk menetralisir dan membasmi agen-agen yang berbahaya pada tempat cedera untuk mempersiapkan perbaikan jaringan. Yang pertama, obat antiinflamasi non-steroid atau AIN. Dapat dibaca penjelasan di bawahnya. AIN itu adalah menghambat prostaglandin. Efeknya adalah untuk analgesik dan antipiretik. Ketika memberikan AIN digunakan untuk mengatasi nyeri, biasanya itu dosisnya lebih tinggi. Obat ini cocok untuk lebih kepada mengurangi pembengkakan, nyeri, dan kekakuan sendiri. Ada 7 kelompok teman-teman semuanya untuk obat AIN ini. Yang pertama adalah salisilat, yang kedua adalah derivat asam paraklorobenzoat, yang ketiga derivat pirazolon,
Yang berikutnya derivat asam propionat fenamat, kemudian oksikam dan asam venilasetat. Nah, nanti ada tabel, mungkin tabel obat-obat AIN seperti aspirin, yang obat AIN-nya aspirin. Dosisnya itu biasanya diberikan baik dewasa ataupun anak-anak itu per oral gitu teman-teman semuanya. Contohnya sekitar untuk dewasa itu 2,6 sampai 5,4 gram per hari dalam dosis yang terbagi. Kemudian pemakaian dan pertimbangannya adalah membutuhkan dosis tinggi untuk inflamasi, artritis reumatoid, dapat terjadi rasa tidak enak pada GI dan tukak. Kemudian ada asam paraklorobenzoat, itu dewasa biasanya diberikan kepada seorang dewasa 25 sampai 50 mg 3 sampai 4 kali sehari, tidak melebihi 200 mg per hari. Ini pemakaian dan pertimbangannya adalah untuk artritis berat dan sedang. Dapat terjadi rasa tidak enak juga pada tukak. Kemudian yang ketiga ada pirazolon, dewasa itu oralnya 200 sampai 400 mg per hari dalam dosis terbagi dan tidak melebihi dari 600. Ini untuk rheumatoid arthritis akut juga, ya obat yang kuat, efek sampingnya juga dapat terjadi. Kemudian ada asam mefenamat, ini sering sekali kita gunakan dalam keseharian kita. Kita periksa ke klinik itu sering mendapatkan obat asam mefenamat. Nah, untuk dosisnya itu dewasa itu per oral 250 mg 4 kali sehari untuk artritis akut dan kronis. Nah, efek sampingnya itu diare itu merupakan masalah yang terjadi, pemakaian dihentikan setelah 7 hari. Kemudian ada oksikam itu piroxicam dewasa itu oral 20 mg per hari untuk keadaan artritis, dan ini dapat digunakan dalam waktu paruhnya panjang teman-teman. Seperti kemarin yang kami jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya tentang waktu paruh obat. Nah, ini tergolong piroxicam ini tergolong untuk obat dengan waktu paruh panjang. Efektif ini dalam 2 minggu. Kemudian asam yang AIN yang berikutnya ada asam venilasetat, Clofenac ini biasanya dewasa itu oralnya 25 sampai 50 mg 3 sampai 4 kali sehari atau 75 mg 2 kali sehari, tidak melebihi dari 200 mg. Untuk artritis reumatoid, untuk osteoartritis. Kemudian asam propionat atau ada juga ibuprofen, dewasa itu 200 sampai 800 mg 3 sampai 4 kali sehari, tidak melebihi dari 3,2 gram per hari. Untuk artritis, efek sama dengan aspirin dan dapat memperpanjang waktu perdarahan, dapat terjadi rasa tidak enak juga. Kemudian obat-obat anti gout. Obat anti gout merupakan inflamasi yang menyerang sendi, tendon, dan jaringan yang lainnya, teman-teman. Kami rasa sudah pada paham, mengerti. Tempat yang paling sering adalah sendi pada ibu jari. Gout ditandai dengan defek metabolisme purin sehingga terjadi peningkatan asam urat. Nanti kita berikan tabelnya. Obat-obat antiinflamasi gout colchicine, dosisnya itu oral 0,6 sampai 2 mg per hari. Pemakaiannya dan pertimbangannya adalah untuk menghindari pemberian pada klien dengan gangguan lambung, ginjal, dan diberi obat ini sebaiknya diberikan bersamaan dengan makanan. Atau penghambat biosintesis yang sering kita pakai allopurinol.
200 sampai 300 mg per hari untuk gout ringan, 400 sampai 600 untuk gout berat. Pertimbangannya, kita harus mempertahankan agar urin itu bersifat basah, tambahkan intake cairan, dan cara kerjanya untuk bekerja dengan mencegah sintesa asam urat. Kemudian yang B berikutnya adalah obat antiinfeksi. Yang pertama adalah antibiotik. Zat yang dihasilkan oleh mikroba antibiotika ialah zat yang dihasilkan oleh mikroba terutama fungi yang dapat menghambat pertumbuhan atau membasmi jenis mikroba yang lainnya. Kalau antibiotika itu kan Latin itu anti itu lawan, bios itu hidup. Zat-zat kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme hidup terutama fungi dan bakteri ranah yang memiliki khasiat mematikan atau menghambat pertumbuhan banyak bakteri dan beberapa jenis virus besar, sedangkan toksisitasnya bagi manusia itu relatif kecil untuk antibiotik ini. Kemudian reaksi yang bisa merugikan dari antibiotik ini adalah alergi, baik ringan maupun berat. Reaksi merugikan yang ketiga adalah toksisitas organ seperti ginjal dan hati. Golongan obat antibiotik ini berdasarkan spektrum aktivitasnya menjadi antibiotika berspektrum sempit dan luas. Obat termasuk narrow spektrum adalah obat yang hanya aktif terhadap beberapa jenis kuman saja. Misalnya penisilin G dan penisilin V, eritromisin, clindamycin, kita sering pakai ya teman-teman. Kanamisin dan asam fusidat bekerja terhadap bakteri gram positif. Sedangkan streptomisin, gentamisin, dan asam nalidiksat khusus aktif terhadap bakteri gram yang bersifat negatif. Kemudian antibiotika berspektrum luas bekerja terhadap bakteri gram positif maupun negatif serta aktif terhadap jenis bakteri lain seperti Rickettsia dan Chlamydia. Antara lain apa nggih? Chloramphenicol, sulfonamid, rifampicin. Selain ini sebenarnya ada obat antibiotika bersifat intermediate yang aktif terhadap bakteri gram positif dan sebagian kelompok bakteri gram negatif yang sering kita pakai sehari-hari dan dapat kita beli di apotek sebenarnya. Sebenarnya juga harus dengan resep dokter, namun pada kenyataannya kita bisa membeli obat ini dengan tanpa resep gitu. Contohnya berspektrum intermediate ini adalah amoxicillin, ampicillin juga masuk di situ. Ada juga penisilin. Penisilin itu diperoleh dari jamur penicillium dari bermacam-macam jenis yang dihasilkan. Bensil penisilin ternyata paling aktif dan terdiri dari beberapa obat ya. Penisilin ini ada bensil penisilin atau penisilin itu sendiri, ada kolkasasilin. Penisilin yang bersifat intermediate itu ada ampicillin, amoxicillin. Nah, dosis amoxicillin itu 200 sampai 500 mg setiap 8 jam. Tapi ada juga yang 650 nih. Untuk anak-anak itu oral itu 20 sampai 40 mg per hari dan dosis terbagi. Untuk efek samping
amoxicillin ini biasanya hanya urtikaria, demam, nyeri sendi, trombositopeni bisa juga, tapi diare pada pemberian per oral juga bisa. Dan nanti ada beberapa tabel obat, ada cefadroxil, ada cefotaxim yang sering kita pakai gitu. Itu termasuk cefalosofrin, antibiotik beta lactam yang bekerja dengan cara menghambat sintesis dinding sel mikroba. Obatnya ada cefadroxil dan cefotaxim. Kita bahas nanti. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah ada tuberkulostatika. 2035 katanya dulu kita canangkan untuk bebas TB. Mudah-mudahan tercapai. Tapi ini sudah 2022. Optimis sajalah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan TB di 2035 sesuai target bisa hilang. TB itu adalah penyakit yang menular yang sering terjadi di paru-paru dan disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Penyakit TB itu sudah tersebar di seluruh dunia, ditularkan dari orang ke orang, terutama melalui saluran pernafasan, percikan dahat, droplet infection. Penularan perlu diwaspadai dengan mengambil tindakan-tindakan pencegahan. Salah satu diantaranya adalah batuk dan bersin sambil menutup hidung. Kemudian tidak meludah di sembarang tempat. Gitu ya. Obat anti TB ini atau OAT ini dibagi menjadi dua, first line dan second line. Yang first line ini tuh terdiri dari isoniazid, rifampicin, bisa dibaca sampai ethambutol dan streptomycin. Untuk second line itu adalah ada kanamycin, ciprofloxacin, di mana kelompok ini tidak seefektif dari first line yang tadi ya. Beberapa jenis obat OAT itu bisa berefek samping hepatotoksik dan ototoksik. Pada kondisi pasien yang tidak dapat mentolerir efek samping OAT pilihan pertama, dapat diberikan pengganti dari OAT pilihan kedua. Efek samping OAT itu berbeda-beda tentunya. Isoniazid dapat menyebabkan neuropati perifer, khususnya pada penderita DM dan alkoholisme. Kondisi ini dapat dicegah dengan pemberian pyridoxine atau vitamin B6. Kemudian ada obat antifungi. Nanti ada tabel sebelum ke obat antifungi, mungkin nanti ada tabel obat tuberkulosis. Nanti silahkan dicari ya, ada isoniazid, ethambutol, ada rifampicin, streptomycin. Kemudian setelah obat tadi, kita yang keempat ada obat antifungi. Jamur atau fungi itu merupakan tumbuhan yang tidak memiliki klorofil, sehingga tidak mampu melakukan fotosintesis secara sendiri, nggak mampu masak sendiri. Oleh karena itu hidupnya itu hanya bisa sebagai parasit pada makhluk hidup dan saprofit pada benda mati. Untuk proses pembakarannya, jamur itu membentuk spora yang resisten terhadap lingkungan yang kurang menguntungkan bagi kehidupannya. Infeksi jamur pada manusia itu berlangsung melalui sporanya dan dapat dibagi dalam mikrose sistemik dan mikrose topikal atau permukaan. Pada mikrose sistemik, jamur atau ragit tersebar di tubuh atau menyebabkan infeksi dalam organ tubuh yang kadang-kadang dapat membahayakan jiwa. Misalnya actinomycosis,
blastomikosis. Sedangkan pada infeksi permukaan sering terjadi infeksi terbatas pada kulit, kuku, rambut, mukosa. Contohnya seperti kandidiasis. Nah, obat-obat anti jamur ini digunakan untuk mengobati infeksi jamur dapat digolongkan menjadi antibiotika, dapat dibaca sendiri Ibu. Kemudian ada azole, kemudian ada asam organis dan golongan yang lainnya. Ada kalau yang sering kita pakai mungkin nistatin itu ya, nistatin untuk dewasa oralnya 500 sampai 1 juta unit 3 kali sehari atau setiap 8 jam. Oral kandidiasis itu oralnya 400.000 sampai 600.000 unit setiap 6 sampai 8 jam. Untuk anak-anak itu oralnya 250.000 sampai 500.000 unit setiap 6 jam untuk mengobati kandidiasis. Efek samping pada dosis oral tinggi biasanya berupa mual dan muntah saja. Di situ ada juga mekonazol, ada juga ketokonazol yang sering kita pakai. Ada kalau dewasa untuk mekonazolnya itu IP-nya itu 200 sampai 3.600 mg per hari dalam D5% dalam 3 dosis. Infus IV 30 sampai 60 menit nih. Untuk meningitis fungi, infeksi fungi bladder, kandung kemih, infeksi fungi vaginal. Efek sampingnya adalah iritasi dan rasa terbakar di kulit atau alergi. Untuk ketokonazol untuk oralnya 200 sampai 400 mg per hari, dosisnya tunggal teman-teman semuanya. Untuk infeksi kandidiasis ini biasanya dianjurkan untuk minumnya itu dibarengi dengan makanan untuk menghindari nyeri pada lambung. Kemudian yang kelima adalah obat antivirus atau virus statika. Virus adalah organisme subseluler yang karena ukurannya sangat kecil hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop elektron. Bentuk dan ukurannya sangat beragam. Satuan ukuran digunakan untuk mengamati virus ini adalah nanometer. Virus umumnya itu berukuran 10 sampai 300 nanometer. Secara umum itu virus sebenarnya belum dapat dikelompokkan sebagai organisme hidup karena tidak memiliki ciri atau sifat makhluk hidup kecuali kemampuannya untuk bereproduksi. Reproduksi virus ini pun hanya dapat dilakukan ketika virus berada di dalam inangnya. Kalau nggak ada di inangnya, ya nggak mampu bereproduksi. Nah, sebenarnya virus itu membutuhkan ribosom inang untuk dapat mensintesis protein. Lah, obat antivirus dibedakan menjadi 2, anti non-retrovirus, antivirus herpes, antivirus influenza dan HBV dan HCV. Yang kedua adalah antiretrovirus. Contoh antivirus untuk herpes biasanya itu contohnya adalah yang sering kita pakai itu acyclovir nggih. Untuk herpes genital itu 5 kali sehari 200 mg tablet biasanya. Untuk herpes zoster itu 4 kali 400 mg sehari. Efek sampingnya tentunya tergantung pada cara pemberiannya.
Untuk pemberian oralnya itu dapat terjadi sakit kepala, diare, mual muntah teman-teman semuanya. Untuk krim 5% untuk herpes labialis. Untuk herpes encephalitis HSV berat lainnya dan infeksi VZV 30 mg per kilogram berat badan per hari melalui IV. Itu contoh saja nggih. Antivirus untuk influenza itu ada rimantadin ada ya. Itu saja mungkin tugasnya teman-teman. Silahkan membaca sebanyak-banyaknya referensi dari buku-buku farmakologi apa saja, silahkan dibaca. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa sharing. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.